Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari hardware atau perangkat keras. Ada beberapa sistem operasi yang telah dibuat seperti contoh Microsoft Windows, macOS, maupun Linux ataupun Unix. Sistem operasi tersebut ada yang berbayar dan ada juga yang gratis, atau lebih dikenal sebagai perangkat lunak open source. Berikut macam-macam sistem operasi komputer yang ada pada saat ini. Yang pertama, Microsoft Windows. Windows merupakan sistem operasi buatan Microsoft Corporation sejak pertengahan 1980-an. Windows menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau Graphical User Interface. Sistem operasi ini sendiri sangat banyak dipakai oleh pengguna di dunia. Bisa dikatakan sebagai salah satu sistem operasi populer beberapa kalangan. Sampai hari ini sudah banyak sekali versi Windows yang dirilis, seperti Windows 7, Windows 8, dan yang terakhir adalah Windows 10. Yang kedua, macOS. macOS adalah sistem operasi milik Apple yang dirancang khusus untuk komputer Macintosh yang juga disebut Mac. Ini berarti tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Sistem operasi ini yang mempopulerkan penggunaan GUI. macOS terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi hebat eksklusif dari Apple sehingga membuat perbedaan tersendiri dengan sistem operasi lainnya. Selain itu, macOS juga memiliki user interface yang elegan sehingga membuat pengguna nyaman dan mudah untuk digunakan. Yang ketiga, Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi berbasis Unix. Linux merupakan sistem operasi yang open source. Source code Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali oleh siapapun. Sistem operasi Unix dikembangkan dan diimplementasikan pada tahun 1960-an dan pertama kali pada tahun 1970. Linux relatif lebih aman dari virus, bahkan bisa dikatakan bebas dari virus. Virus Linux ada, namun tidak berkembang. Contoh distribusi Linux diantaranya adalah Ubuntu, Debian Linux, Red Hat Linux, Mandrix Linux, dan lain-lain. Di atas adalah contoh dari macam-macam sistem operasi komputer yang telah dibuat. Seperti kita tahu, ada yang berbayar dan ada juga yang tidak. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tinggal menyesuaikan saja dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, seperti contoh gaming, desain, coding, dan sebagainya.